pada awalnya memang sebuah project itu butuh keseriusan gitu loh. Baik lagi ya, kalau nggak ada kesungguhan dan nggak ada keseriusan, goals-nya itu nggak dapat gitu loh. Kalian tuh menentukan goals-nya itu dari visi yang disusun bersama gitu loh. Untuk mencapai goals tersebut butuh strategi gitu. Nah, di dalam strategi disusunlah taktik gitu. Kalau strateginya menyerang, saya analogikan sepak bola lah ya. Sepak bola itu kan ada strategi menyerang, ada strategi bertahan, ada strategi penguasaan bola seperti itu kan. Strategi. Oke, strateginya menyerang. Tujuannya adalah kita menang melawan. Cuma saya adalah pelatih Juventus ya kan. Saya pelatih Madrid. Strategi saya adalah strategi menyerang, di mana saya meletakkan 3 striker di depan, 4 gelandang di tengah, dan 3 back di belakang, 1 kiper. 10 ya, 3-4-3 ya kan gitu. Nah, strategi ini ya kan, kalau di bisnis kayak gimana? Kemudian taktik kayak gimana? Saya bahas ini dulu, saya selesaikan dulu. Ketika ada serangan ini Dimas, ketika ada serangan dari strategi menyerang nih. Nah, 2 sayap di bagian tengah, ada 4 kan tadi gelandangnya. Ketika lagi melakukan penyerangan ke tim lawan, ke Barcelona lah katakan. Nah, 2 sayap ini ikut maju, jadi strikernya jadi 5. Ini strategi. Taktiknya apa? Taktiknya adalah ketika kita diserang, ketika Madrid diserang maksudnya, ketika tim Madrid ini diserang, ya kan, umpan cepat langsung ke tengah atau langsung umpan lambung ke si Benzema, strikernya. Katakanlah saya tahunya Benzema gitu ya. Katakanlah ini Benzema. Nah, yang diserang adalah ketika si sayap Dani Alves ini, taktiknya adalah si Dani Alves ini cenderung ngos-ngosan cepat gitu. Ini taktik gitu. Dalam bisnis kayak gimana? Dalam bisnis implementasinya adalah bagaimana kita nantinya punya strategi untuk mempertahankan pelanggan. Taktiknya apa? Taktiknya adalah bagaimana delivernya kita, pelayanan kita kepada pelanggan tersebut. Itu. Strategi tanpa taktik itu kosong. Taktik tanpa strategi bohong. Oke. Balik lagi, tujuannya untuk apa? Untuk achieve goalsmu gitu loh. Mencapai sebuah tujuanmu. Itu. Apa Pak? Proyek benang hidup. Ya iya, sampai kan benang hidup. Ada. Ajak cerita sing duitnya digoris gitu. Iya, sampai saiki ketika buka bersama meniki. Kita record enggak, Pak. tapi Pak Mus. Hal uniknya kas benang hidup bisa dipakai buat buka bersama 3 tahun. Iya. Asli, Pak. Alhamdulillah. Asli, Pak. Sampai sekarang. Moga-moga berkah. Sampai sekarang, Pak. yang tahun ini insya Allah habis nunggu donasi dari Mas Bikraf. Beneran tapi 3 tahun sih. Iya. Nah, tahun ini masih gratis be. Ya jadi dulu proyek perang hidup itu lek aku ngomong sih asik ya. Soalnya memang passionku di situ. Memang dan kebetulan aku waktu itu satu kelompok dengan teman-teman yang satu visi. Nah, satu visi. Asik lah pokoknya asik. Kita dulu bentuk benang hidup itu memang kalau ngomong masalah omset nggak bisa langsung terbang ya dulu ya. Iya. Bertahap sih, semua bertahap. Kita sama-sama cari order waktu itu.
Pasang naik turun poster. pasti. Pasang poster. Kalau cara marketing pasti teman-teman juga udah tahu lah, kurang lebih ya hampir sama kayak pasang poster. Dulu sosial media jalan ya, tapi bukan prioritas ya dulu ya. Tapi blog aku nulis terus loh. Iya, jalan sih itu. Cuma memang teman-teman offline dan online-nya tetap Sama-sama jalan. jalan. Iya, sama-sama jalan. Karena memang online dan offline itu saling mengisi ya. Saling mengisi. Kalau sekarang sebutannya dari Omikron itu. Era Omikron, perpaduan antara online dan offline. Hybrid, Pak ya. Ayo sebenarnya kan melangkah sekian tahun lebih maju ya. Sebenarnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak ya. Bagi yang notice. Asik ya. Iya. Lanjut. Dulu nyampe berapa Mas Fikra? Terakhir project kita itu? 228. Ini tak cari ini. Iki apa? Total. Aku ingat 228 total. Ikut tapi sakwise kuliah, Met. Sakwise kan kuliah semari toh. Kan iso ono orderan sing jopo-jopo toh. Iya. Ipmomi iku lho sing akeh ketok iku lho. Iya sih, puncak memang sampai segitu, tapi memang itu nggak instan ya. Memang itu nggak instan. Teman-teman juga bantu nyari orderan ke sana kemari. Kita buka link. Yang penting inti dari semuanya adalah konsisten ya. Konsisten untuk promosi, konsisten untuk tetap menjaga tim. Nah, itu yang paling krusial. Itu yang paling krusial. Memang kalau yang tak rasakan sampai sekarang, kunci utama bisnis itu konsisten sih. Konsisten. Yang pasti naik turun itu adalah hal yang wajar ya. Naik turun itu hal yang wajar. Tapi gimana caranya waktu kita di bawah, nah, itu kita bisa cepat recovery untuk bangkit lagi ke atas. Misalkan waktu kita ada di posisi atas, kita bisa memanage dan membuat planning untuk apa ya, menentukan strategi lah. Soalnya pasti kita nggak selalu ada di posisi top ya, pasti semua kan pasti berputar ya. Jadi waktu kita di posisi atas, atur strategi gimana caranya ketika kita turun kita masih punya pegangan, dan ketika waktu benar-benar di bawah biar cepat recovery ke atas. Intinya kayak gitu sih. Terus dulu project Benang Hidup itu berapa orang dulu Mas Fikra? Lali aku, Met. Ini Karisma, aku 13 ya? Ya Pak ya? 13 apa 11 ya? Kelasmu pira toh? Enggak sampai. Grupe sih ono. Grupe sih ono loh, Pak. Asli, Pak. Asli, ya, Pak. Asli ono. Sing bertahan ning kene ya aku, Kon, Obi, ambek Randy. Kalau 13 enggak sampai lah. Gak sampai tak, karena Pak? satu kelas itu dibagi telu. 24 ya? Oh, dibagi 3. Ya kan? Dibagi dua, Pian. 2, Pak. 2, Pak, dulu. Dibagi 2 dulu. Oh, genmu loro ya? 2. Oh iya. 2. Ya berarti ya telulasan 12. Iya, 12. Tapi yo enggak kabeh sing kerja. Same tok sing kerja. Bahaya aja. Enggak, tapi foto-foto itu saya ono nang HP ku. Aku bener-bener baru kapan ya? Foto-foto nih muncul kabeh nang Google ke wingi. Seru nang apa Hotel Santika. Sampai apa kita izin nggak ikut kelas untuk untuk tanda tangan. Iya, tanda tangan kontrak. Project. Iya. Sampai izin. Tapi ya seru. Gila foto sing Hotel Santika iki lho. Iya, ono kok sih Hotel Santika iki. Project Benang Hidup. Ya
ikulah kondisinya waktu itu memang semua bisa dicapai dengan hasil yang seperti itu atas kerjasama semua tim lah. Atas kerjasama semua tim, semuanya bisa konsisten, semuanya bisa buka link masing-masing karena link itu yang paling penting ya, paling penting menurut saya. Oke. Hotel Santika itu Enggak, Pak, Mas. mobil ya salah. Iya, Hotel Santika, hotel apa itu jenisnya? Grand Palace. Grand Palace, Hotel. Iya. Ipmomi. Hampir kabeh lah. Terus ono project waktu itu kita buat apa PO ya, PO jaket Poltek. PO jaket Poltek itu lumayan 1 minggu bisa dapat 80 piece. Iya nggak salah ya, tapi wis hilang kali. 10 harian lah. 10 hari. 10 harian itu dapat 80 pisan. Berapa dolar GP? 130 ya? Iya, 130. Saat itu. Iku awak dhewe sik nggontir nang Kovelik apa kebalen enggak sih? Kurudi kebalen enggak sih? Kurudi. Iya. 8,5 lah. 9-an lah 9 juta. Tak nyisip dulu ya. Ini nanti mudah-mudahan si siapa Galang, Denny, Lailia yang stay tune. Ana santai kate takon kate motong karek nyisip wae. Tadi salah satu poin penting ya. Tadi sampaikan selain konsistensi adalah kerjasama tim. Lah iki posisinya arek-arek ya, posisinya arek-arek iki ya sampean wis tahu ngalami lah. Ini kan masih menjelang tengah semester. Jadi kalau lampu hijau untuk jualannya saya belum kasih karena posisi masih nyiapin behind ya kan. Jadi sistemnya masih dibentuk, kemudian pembagian masing-masing pos. Mereka baru nyiapin platformnya, tentunya support dari kelas praktek. Ya, undi koyo sing wingi kae lah. Paham lah maksudku. Oke, Pak. Malah tantangannya lebih karena ternyata terkait di satu sisi mahasiswa yang sekarang tentunya terkait dengan berbagai platform yang ada mereka familiar sebagai user, tapi sebagai developer dan pengelola belum tentu ya. Tadi saya nyuplik dulu karena malam ini tadi kebetulan mulai ada pengakuan dari beberapa orang. Ya, beberapa wakil kelompok itu duwe kendala apa rek? Itu saya tanya. Pak, ya sing kerja ngeret koncone, sing ngono-ngono ki lah ya. Nah, sementara di satu sisi tentunya saya yakin pasti melalui proses lah. Nggak tiba-tiba yang namanya kemudian Dimas menyatakan, lah kuncinya itu kok ya alhamdulillah ketemu sama teman-teman yang bisa satu visi. Saya yakin awalnya juga belum seperti itu. Bagaimana upaya pengkondisiannya? Nah, karena ini arek-arek ketokane perlu cerita tekan sampean. Dan tentu tantangannya berbeda, Bro. Memang ini kita sampai dengan hari ini mungkin juga sampai akhir semester itu gurungan edaran lagi. Koyone sik bakalan daring. Jadi yang jelas yang sampean rasakno ketemu aku kaya ngono kae itu mereka nggak merasakan. Mereka tidak merasakan. Lho sing larang iku. Oke, gimana menyatukan visi misi ini teman-teman satu tim. Ini sudah sik gorong apa-apa iki wis mulai muncul ya. Ya apa. Waktu itu memang semua berdasarkan job desk Pak ya. Jadi lagi bisnis itu kan ada fondasi ya. Waktu itu kan juga ada struktur ya kan. Suaramu rada pendelep, Dim. Waktu itu kan juga ada struktur Pak ya. Sama. Maksudnya ada struktur juga, pembagian job desk juga ya kan. Nilai plusnya sih waktu itu memang karena kita bisa kumpul tiap hari. Jadi bisa discuss tiap hari waktu itu. Ya. Terus jalur komunikasi juga
lek struktur iku wis jelas kan enak Pak ya. Jadi tanggung jawabnya kemana, apa job deskmu apa, gitu kan. Ketika order masuk, otomatis semua bagian akan bekerja. Contoh, kita ada order A, ada order A, bagian operasional siapa. Nanti laporannya ke siapa. Setelah laporan nanti ke bagian keuangan. Nah, itu kan berarti semua gerak kan. Semua gerak, termasuk marketing. Waktu itu memang untuk marketing seluruh anggota kelompok itu marketing sih. Ya, kita semua memang cari order waktu itu. Cuma untuk job desk yang spesifik itu memang ada. Jadi ketika kita dapat order itu secara otomatis semua bagian itu pasti bekerja. Kecuali job desk itu nggak dibentuk dengan benar, ya kan? Job desk nggak dibentuk dengan benar, tapi nggak ngerti aku kate kerja lapo, terus di grup yang meneng-menengan, ya wis akhirnya meneng, akhirnya meneng, sing kerja sampai siji loro ya kan? Itu adalah awal dari awal. Ya jadi pondasi dulu dikuati, pondasi dari organisasi atau bisnis itu kan struktur organisasi. Jadi nanti jelas jalur komunikasi dari atasan ke bagian keuangan, bagian operasional, nanti laporannya seperti apa. Contoh bagian desain juga ada sendiri. Jadi semisal kita ada project A dan itu diharuskan untuk mendesain ulang baju ya waktu itu, mendesain ulang baju. Jadi itu nanti di-share dulu di grup. Itu pasti teman-teman aktif. Maksudnya aktif ngasih masukan ya kan. Aktif ngasih masukan. Yang kadang bikin aku kok kerja dewe. Nah, itu kadang ya dia bekerja tapi nggak dilaporkan ya kan. Maksudnya pelaporan di sini kan biar tahu kerjanya sampai di mana ya kan. Kadang gak usah tak marekno dhewe iku kok selak percuma iku kok nggak diterusno mbek iku iku tambah meneng-menengan Pak. Kayak gitu ya kan. Ya gitu. Mas Bikra mungkin. Kalau dulu awalnya bener-bener awal itu aku eling banget itu diskusi awal itu masalah visi dan misi logo. Iku bener-bener titik kumpul awak dhewe menurutku. Benar. Benar. AE lek gak salah, AE lantai piro itu. Pas posoan lek gak salah, pas posoan. Iya. Itu titik kumpul. Memang awalnya kekompakan tim apa ya? Pertama pastilah ada pasti mereka itu punya kesibukannya sendiri-sendiri. Itu di awal. Benar. Nah, seingatku bener-bener kita bener-bener gerubyuk gitu kan. Iku pas di AE itu, pas di AE lantai berapa itu lupa saya Pak, lantai berapa ya? 3. Oh, lantai 3. Itu kan kayak edisi kelas open, berarti deh lantai 3 kayak. Itu awalnya kayaknya itu di situ awal benar-benar kita benar-benar kumpul, benar-benar ya wis lah ayo wis mengkesampingkan kesibukan masing-masing. Iku ndek kono. Terus ketambahan awak dhewe iku pas munggah gunung lek salah. Iya kan? Iya enggak sih? Itu angel diduplikasi rek itu. Iya, Pak. Angel balik. Iya. Tidak semua tim itu punya hobi yang sama timmu ya kan. Aku punya pertanyaan inilah yang sebenarnya itu pertanyaan yang sangat penting. Biyen aku ya gak takon nang sampean.
Yang jelas sifatnya kan aku fasilitator, aku berusaha ya apa carane ya ngobong-ngobongi mahasiswa kan itu nih ngono lek tugasku kan. Ya. Nah, tapi tentunya tergantung yang nerima ya. Apalagi dengan cara saya yang seperti itu kan. Tergantung yang menerima. Nah, pertanyaanku adalah dulu sampean maknai seperti apa proyek ini? Nah, dulu Anda maknai seperti apa? Dulu, Pak ya. Loh, itu yang perlu dibongkar ini sehingga isok sampai sakmonone lho, gelem-gelem ya saya lihat pengorbanannya luar biasa dan ini setidaknya meskipun dadakan juga nyatanya malam-malam begini adalah teman-teman yang stay tune ya. Jadi Galang, Demi sama Lelia bukan satu hal yang ajaib yang kemudian ini ya kemudian wah kita menghabiskan waktu di luar jam pelajaran lah iki kakak-kakakmu ini lebih gila dari yang malam ini Anda alami jadi artinya bahkan yang sudah sehari-hari ketemu termasuk ibaratnya lek golek dosennya ya gampang karena waktu itu kita offline ya kan. Benar. Itu pun juga karena saya juga apa adanya menyampaikan ke mereka 2 jam pelajaran bagi saya sebenarnya nggak cukup. Apalagi kalau kurang Anda untuk praktek sampai macam-macam yang jelas nggak cukup gitu. Sampai sempat di luar jam ya. Kebetulan aku juga ngajar multimedia waktu itu sampai sempat berbagi jam dari di luar jadwalnya marketing tak pakai untuk menjelaskan ini atau memberikan insight, memantau progres. Dan yang berbeda adalah kayak ini mereka baru mulai merasakan. Jadi baru belum sampai 1 minggu lah. Jadi saya minta 2 perwakilan dari tiap kelompok kayak dulu tak bikinkan grup terbatas. Nah, cuman ini konektivitas dan engage-nya masih kurang banget, nggak kayak dulu. kurang. Kalau dulu jam 10 aku tulis ya Pak. Kode, wis bengi iku kerja. Kode piro? Kode berapa? Oke, besok pagi tahu-tahu kode. Jam segini gini nanti agak siang begini, jalan semua itu. Nah, makanya kangen itu aku ya, kangen itu. Tidak semua orang, tidak semua mahasiswa yang 2 tahun daring rek ya toh. Apalagi ya berbeda lah. Kalau seperti kita dulu ketemu di kelas dan juga ketemu di luar kelas, saya ketemu sampai juga di luar kampus gitu kan. Termasuk ada momen di mana kita berusaha saling mengenal, ya kan, sampai berusaha tak kenal, saya juga berusaha Anda telusuri sampai bangun konektivitas di luar kampus, di luar jam. Itu yang tentunya tidak banyak dialami oleh generasi yang sekarang. Tapi ya itu tadi. Mbok maknai kaya apa mbiyen kok sampai gendeng itu loh ya apa ceritanya. Loh gendengmu tapi berbuah hasil, kan gitu. Iya, Pak. Apa meneh dosenmu mbiyen ya gendeng kan, aku gendeng lah. Aduh. Lah dulu memang karena ketemu ya. Ya nggak ngerti sih ya. Ya karena memang kelompok benang hidup itu sevisi ya. Jadi kita ngerasa itu semacam ada persaingan dengan kelompok lain. Iya. Iku yang membuat kenceng, Pak. Iya. Area-area, Pak. Iku, Pak. Apa mana wes wayahe day to day omset iku. Wah, iya. Wah, iku, Pak. Mereka belum. Oh iya, karena memang bukan kelompok yang satu kelas, soalnya kan satu, Pak ya. Iya. Satu kelas maksudnya kelompok yang lain kan cuma satu. Nah, kelas-kelas yang lain ini kan ada beberapa kelompok. Wah, itu rasanya kayak lomba 17-an ngono, Pak. Lomba panjat pinang. Apa meneh karena kita geraknya waktu itu karena bidangnya juga konveksi ya. Konveksi itu 1 kali project nominalnya besar memang. Kalau dibandingkan dengan partai itu. Karena sistem partai ya kan.
Beda kayak sama makanan. Makanan memang daily, tapi Margin ya. kalau dari segi marginnya berbeda. Nah, itu sih yang membuat apa ya, seru lah ya, seru. Karena ada persaingan dengan banyak kelompok itu ya. Terus kalau ya. Kalau apa namanya ada persaingan tetapi eling gak awak dhewe yang ngewangi apa manajemen literatur. Oh iya, semua. Paling enggak kelasnya kita keangkat lah. dari segi kedablekan itu bisa keangkat lah. Iya sih, maksudnya dari situ terus. Aku enak di kelas kure, arek ndablek itu sih iso munggah. Arek meneng-meneng tambah tak kongkon nakal tambah. Iya, Pak. Terus waktu itu dapat beberapa project. Itu kan baru merasakan keuntungan. Yeah. Baru merasakan keuntungan, nah itu baru nambah semangat tim ya. Nambah semangat tim. Ya apa memang iya, bahan bakar bertambah lah. Pasti makin terpacu. Nah, terus yang membuat kita semakin kuat itu adalah permasalahan waktu itu memang. Permasalahan. Ini benar, jujur ini. Permasalahan itu permasalahan internal dan permasalahan eksternal ya. Kalau permasalahan internal itu mungkin ya selisih pendapat lah. Tapi alhamdulillah bisa clear dengan aman ya. Tapi masalah eksternal ini yang menurutku benar-benar membuat kita semakin semakin kuat, terus membuat semua akhirnya punya tanggung jawab untuk kerja. Contoh, kita ada project A, ya kan? Itu kan berurusan dengan orang lain. Nah, orang lain itu nggak ngerti sopo Pak Mustafa, iki akmu teko endi. Mereka kan taunya kita kerja profesional. Aku order ke kamu, orderku ABCD selesai tanggal sekian, deadline-nya nggak mau tahu. Nah, itu kan yang membuat tekan aku ya kegampangan, Bro. Waduh. Soalnya kayak apa kemarin sing obi ku be Hotel Santika, terus Ipmomi itu kan ono tanda tangan materai, dan di waktu kita saat itu adalah tanggung jawab sing gede lah ya. Ketika ono mbresete iku sak kelompok sing anu, dan iku duduk urusan kampus ya kan. Semisal proyek iku nilainya 20 juta, lek sampai ono breset ya 20 juta ditanggung 10 orang ya kan. 2 jutaan iso-iso gak bayar kos, gak bayar SPP barang kan. Ya kan. Makanya akhirnya laptop Ekania. Makanya akhirnya semua punya tanggung jawab. Semisal case seperti itu, maksudnya ada beberapa yang nggak kerja. Coba kalian bikin order, bukan bikin order sih, cari order secepat mungkin untuk proyek kalian, ya kan. Terus share ke grup, kalau bisa harus ada pertemuan intens ya, tiap seminggu berapa kali. Kalau memang nggak bisa ketemu tatap muka, paling nggak lewat Zoom lah, biar bisa di-share, jadi semua bisa tahu sampai semana, terus tanggung jawabnya, resikonya berhadapan dengan orang di luar itu seperti apa. Nah, itu akhirnya sing iso mikir sih. Kayak gitu. Jadi semisal